Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin akhtamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kami 19 channel mengingatkan pada ikhwan dan akhwat semuanya bahwa segala sesuatu, segala penyakit itu ada obatnya. Masuk galau ada obat. Dalam kesempatan ini mengingatkan Al-Fakir Hasanuddin bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Dalam arti galau itu pun ada dalam Al-Quran. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran mengenai tentang obat galau, di situ kita ada tata tertib yang mana merupakan diijabahnya doa kita. Di antaranya adalah berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita bukan hanya yang melahirkan saja. Mertua kita itu orang tua. Guru kita itu orang tua. Jelas kalau yang melahirkan itu orang tua kita. Jadi orang tua kita ada 3. Kita harus punya adab terhadap ketiganya. Pada guru harus punya adab. Kepada mertua harus punya adab. Apalagi yang melahirkannya, kita punya adab. Sebab pendidikan yang pertama kita dapatkan yaitu dari orang tua. Al-madrasatul ula al-bait. Madrasah yang pertama itu adalah rumah, yang mana di situ ada orang tua kita. Yang kedua, diijabahnya doa kita adalah dengan sholat. Ketika kita mengaku kita iman, kita Islam, maka sholatlah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita meyakini adalah sholat merupakan kewajiban kita, maka kita harus melaksanakannya. Dan apabila kita tidak melaksanakannya, maka ingat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Doa di dunia secara Johiriyah mungkin bisa aja diijabah dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Tetapi hakikatnya itu merupakan sebuah sungkunan. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, baru kita mencari kalamullah yang diyakini oleh kita itu merupakan obat. Obat galau terutama. Galau itu berasal dari diri kita. Ingat, galau itu pikiran gak karuan, pergaulan tidak sesuai yang kita inginkan, keinginan yang belum tercapai, itu galau saudara. Hati-hati. Ketika galau itu ada, maka ada obatnya. Kalangan kita remaja nih, tolak cinta, galau. Ditolak kerja, galau. Gak punya duit, galau. Ketika itu galau terjadi, itu adanya dalam diri kita, ternyata saudara, Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu galau itu selalu ada dalam diri kita. Tiap detik bahkan ada itu galau. Ketika kita tidak mengedepankan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika iman kita tebal, ketika iman kita sedang bertambah, tidak ada yang namanya galau. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Allahu Rabbi. Allah yang mengabulkan segala permintaan. Allah yang akan menghilangkan segala penyakit. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang maha segala-galanya. La haula wala quwata illa billah. Yakin pada Allah, keyakinan kita sudah tebal, maka tidak ada yang namanya galau.
Walaupun obatnya sudah dilaksanakan, ketika kita tidak kena penyakit galau, no problem. Nah, Iwan dan akhwat sekalian, kita harus tahu bahwa identifikasi daripada semua penyakit itu ada obatnya, termasuk obat dalam hati kita, dalam diri kita, obat johiriah, semuanya itu pasti ada obatnya. Yang saya ingin tekankan pada saat ini adalah kita harus optimis, hidup optimis, percaya diri, yakin semuanya kita meminta pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Semua yang kita minta, Allah yang akan mengabulkannya. Kita nggak ada apa-apanya. Ketika kita sombong, apa yang akan disombongkannya? Semuanya dari Allah. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kita harus yakin semuanya, serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang tadi itu adabnya. Kita harus patuh terhadap orang tua, menghormati, adab yang diutamakan. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, baru kita mencari dalam kalamullah. Kita baca Al-Quran, tapi hati kita itu gundah gulana. Baca Al-Quran, tidak sholat. Baca Al-Quran, tidak menghormati orang tua. Apa arti semuanya itu? Tidak ada. Nol besar, saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada konten-konten yang telah lalu disebutkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Tapi ingat, yang tidak ada obatnya adalah mati. Nah, ini sering dilupakan. Sering dilupakan oleh kita sendiri, sering dilupakan oleh tetangga kita, sering dilupakan oleh para kiai, sering dilupakan oleh para pembisnis sukses. Mati yang akan kita bawa dalam kematian tidaklah lain adalah hanya secuir kain kapan. Dan yang akan menyertai kita, membahagiakan kita, menghibur kita adalah amal perbuatan yang baik, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Itu sudah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Channel 19 Amil channel 19 ini sebenarnya ingin mengungkap daripada kegiatan-kegiatan Amil itu sendiri. Di antaranya adalah saling mengingatkan, saling memberikan timbal balik, yaitu hal-hal yang baik, khususnya dalam konten seperti ini, mengingatkan diri saya pribadi khususnya pada saudara-saudara kita bahwa kita akan menghadapi sebuah kematian. Kita akan menghadapi sebuah alam yang lain, yaitu alam kubur. Alam kubur yang begitu adanya, sempit, gelap. Itu akan pasti kita akan menghadapi. Pasti kita akan berhadapan. Yang akan menemani kita yaitu dalam kubur, yaitu amal perbuatan kita. Amal yang menyertai, amal kebaikan yang menyertai kita di dalam alam kubur itu. Oleh sebab itu, maka Amil 19 channel ini ikut peran, ikut serta dalam mengkapani insya Allah, dalam menyolati insya Allah. Itu dalam konten ini akan lebih lanjut lagi tentang bahasan-bahasan seperti itu. Sebab di dalam istilah kampung, Amil itu identik dengan pernikahan, identik dengan kematian. Oleh sebab itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya adanya Amil 19 ini itu akan membahas tentang
kematian yang banyak dilupakan malah orang. Banyak dilupakan, kadang diri kita pun lupa bahwa kita akan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas termasuk kita itu akan mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman harus punya pendirian yang telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an, yang telah diarahkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an pedoman hidup. Dalam hidup kita punya pedoman, yaitu Al-Qur'an, dan diarahkan kita bahwa kita itu adalah makhluk Allah, bahwa kita itu adalah abdi Allah, hamba Allah, yang mana memberikan kepada kita petunjuk untuk menuju Allah dengan selamat. Baik, ikhwan dan akhwat, sekali lagi Al-Fakir Hasanuddin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas, yang kurang sopan. Konten ini semata-mata mengingatkan saya diri pribadi. Mohon bantuannya untuk di-share, di-subscribe demi berlangsungnya channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan ketemu lagi dengan judul-judul yang lain. Kali lagi, cuma penyakit pasti ada obatnya. Aja dan saat ini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.